Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apa kabar Bapak Ibu semua? Masih semangat ini? Kita malam keberapa ini? Malam ke-7. Malam yang ke-7 ini tema kita seperti yang ditetapkan oleh MDI Kota Pekanbaru. Adik-adik semuanya dicatat, menata ulang iman dan kesungguhan dalam ibadah. Bapak Ibu jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan puasa ini bukan sekedar lapar dan haus. Bulan puasa ini adalah bagian dari bengkel iman, renovasi iman. Sama kayak motor. Motor kita perlu diservis tidak? Rutin, ganti oli, remnya, apalagi busi, ya. Yang paling sering ngisi bensin. Rutin ngisi bensin. Gambaran Ramadan ini ya seperti motor kita Bapak Ibu. Perlu diservis, perlu direnovasi. Dan ini yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Sebagaimana puasa ini juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Maka intinya dari ayat yang mulia ini Bapak Ibu, puasa berarti bukan sekedar menahan lapar dan haus, tapi membangun takwa, membangun keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jemaah salat tarawih, para ulama menyebutkan bahwa iman itu naik dan turun. Ya. Kayak gas. Gas naik, kadang kita turunkan. Begitulah iman. Iman naik dan turun. Al-iman yazid wa yanqus, kata Imam Ahmad. Al-iman yazid bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang karena maksiat. Nggak ada cerita Bapak Ibu iman kita tambah kalau kita campur aduk, nggak ada cerita. Ya, maka nggak pernah bersatu kebaikan dengan keburukan. Ini kaidahnya Bapak Ibu. Nggak akan bersatu kebaikan dengan keburukan. Ya, dimanapun itu, nggak pernah orang ya mengatakan, contoh orang merokok pakai Bismillah hidupkan mancis. Ada yang merokok Bismillahirrahmanirrahim? Ada? Nggak ada. Ini fitrah manusia. Kembali ke fitrahnya. Nggak ada orang ceritanya hidupkan mancis merokok pakai Bismillah. Nggak bersatu kebaikan dengan keburukan. Betul tidak? Inilah fitrah manusia. Ya, maka dalam ayat mulia ini Ramadan adalah waktu yang terbaik bagi kita untuk apa? Mengisi ulang keimanan supaya cas kembali, membersihkan dosa, menghidupkan hati yang selama ini lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengatakan bahwa Ramadan ini bukan berlomba-lomba yang paling banyak aktivitasnya, bukan. Rasanya semua ibadah diborong. Boleh saja, baik. Tapi bukan itu intinya. Ya. Intinya kesungguhan hati dalam beramal. Apa Bapak Ibu? Kesungguhan hati kita beramal.
Ya, banyak amalannya tapi nggak berkualitas, percuma. Tapi ada orang yang sedikit amalnya tapi besar, bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa, dia beriman, dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kunci puasa itu cuma dua. Yang pertama, iman yang sungguh-sungguh. Yang kedua, ihtisaban, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharap kepada selainnya. Kemudian Bapak Ibu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang sungguh-sungguh itu seperti apa sih sebenarnya? Kalau kurikulum sekolah, apa tolak ukur? Apa indikator orang yang sungguh-sungguh? Seperti apa kita melihatnya? Yang pertama, orang yang menjaga sholatnya tepat waktu. Ini ciri-ciri indikator orang yang keimanannya baik di bulan Ramadan. Lihat sholatnya sungguh-sungguh dan tepat waktu, menjaga sholatnya tepat waktu. Ya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta." Sesungguhnya salat bagi orang-orang yang beriman telah ditetapkan pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Jadi jangan keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Puasa tapi salatnya bolong-bolong. Ini namanya tekor. Ya, alias bangkrut, alias rugi. Ya, percuma Bapak Ibu, dia berpuasa tapi dia tidak sholat, atau sholatnya bolong-bolong. Ini namanya merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri yang kedua, lihat bagaimana dia kedekatannya dengan Al-Quran. Ya, qaribun bil Quran, bersahabat dengan Al-Quran, membaca kalau bisa sekaligus mentadabburinya. Ya, kalau boleh Bapak Ibu, jangan sekedar membaca, kita harus tadabburi ayat-ayatnya. Ya, karena Ramadan itu bulan Al-Quran. Allah mengatakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran." Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Nah, ini ciri-ciri yang kedua. Ya, ada yang hatam sekali, ada yang hatam 2 kali, ada yang hatam 3 kali. Ini baik, tapi lebih baik lagi kalau sekaligus dibaca artinya, ditadabburi ayat-ayatnya. Nah, inilah yang lebih baik. Jangan seperti himar, himar, domba, tunggangan, seperti onta, yahmilu asfara, membawa pikul-pikulan. Kalau itu Al-Quran, kitab-kitab soleh, ya hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tapi karena dia sekedar memikul, nggak tahu apa isinya. Ya, yahmilu asfara, hanya sekedar membawa barang bawaan, ya kayak kendaraan mobil, membawa Al-Quran kita beli dari toko, berapa eksemplar? 100 eksemplar. Tahu nggak mobil itu isinya? Tahu nggak Bapak Ibu? Nah, begitulah ya kira-kira kalau kiasnya. Jangan sampai orang Islam itu hanya sekedar membaca Al-Quran tapi tidak tahu maknanya. Ya, makanya Bapak Ibu, saya dulu Kristen, ya, masuk Islam 2005. Saya 2 pekan sudah bisa baca Quran. Ya, nanti yang melihat saya di media sosial boleh, Gohan Pembina Mu'alaf. Di YouTube Mu'alaf Rio TV. Ada TikTok saya Gohan Pembina Mu'alaf, ya, Facebook, apalagi Instagram, namanya Gohan Pembina Mu'alaf. Alhamdulillah, saya masuk Islam 2 pekan sudah bisa membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu kalamullahil mu'jiz, perkataan Allah yang penuh dengan
mukjizat. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, menjaga lisan dan akhlak. Ini ciri-ciri yang ketiga. Perhatikan dia. Perhatikan dia ketika di bulan Ramadan, dia berhasil lihat bagaimana lisannya, bagaimana ucapannya, bagaimana adabnya, bagaimana akhlaknya sehari-hari. Ya, kadang-kadang mulutnya puasa, tapi lidahnya mencarut. Ya, makanya kata Rasulullah, "Rubba min shaim, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas." Berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa alias zong. Tahu zong? Nol. Kecuali dia sekedar dapat lapar dan haus. Agak kagum saya menengok hadis ini, Bapak. 1400 tahun yang lalu ini diucapkan oleh Nabi Muhammad kepada sahabatnya. Padahal sahabat waktu itu adalah hasil didikan Rasulullah yang keimanannya mantap, akidahnya, tauhidnya, ketakwaannya, nggak ada yang bisa menandinginya. Kok bisa Nabi Muhammad mengatakan ini kepada sahabat? Apakah puasa para sahabat itu main-main, tidak berkualitas? Iya Bapak Ibu. Berani kita bilang para sahabat waktu itu puasanya ecek-ecek? Hah? Enggak. Inilah keistimewaan Rasulullah sebagai Nabi, telah diberikan ilham bahwasanya akan ada generasi ke depan di mana orang-orang pada saat itu hanya berpuasa sekedar menahan lapar dan haus, sisanya zong, tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, lihat bagaimana dia senantiasa menjaga taubatnya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad saja ya itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya 100 kali satu hari. Padahal Nabi Muhammad itu sudah dijamin masuk surga. Diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Diturunkan wahyu Al-Qur'an, diangkat menjadi nabi. Itu pun Rasulullah masih beristighfar. Ya. Maka ada satu doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah ketika sujud. Ini Bapak Ibu, saya diajari oleh guru saya di awal-awal masuk Islam, Tuhan kalau sujud itu posisi yang paling dicintai oleh Allah. Maka setelah membaca Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, tambah satu doa. Ini doa nggak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Setiap sujud. Kalau 4 rakaat, sujudnya 8 kali. Kalau nanti kita sholat 11 rakaat, berapa kali sujud? Kali 2. 22. Apa doanya? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya. Doanya simpel Bapak Ibu. Saya dulu baru masuk Islam aja udah hafal. Coba, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya, Ramadan ini adalah tombol kita untuk bisa men-setting spiritual. Punya handphone ya? Ada handphonenya? Ada tombolnya? Ada. Kadang kita masuk ke pengaturan, betul nggak? Kita perbaiki, mungkin hurufnya salah, mungkin direset ulang. Ramadan ini tombol kita untuk mereset kembali, ya, supaya imannya yang lemah kembali menguat, yang lalai selama ini kembali membangun semangat Bapak Ibu. Yang selama ini jauh, Ramadan momen untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diwasiatkan oleh para ulama, jika engkau tidak berubah di bulan Ramadan, maka kapan lagi hatimu akan berubah. Nah Bapak Ibu, sebagai penutupnya, mari kita menata kembali iman kita di bulan Ramadan ini. Bukan hanya memperindah Ramadan secara zahir, tapi menghidupkan Ramadan di dalam hati. Kalau secara zahir ini semuanya tipu muslihat. Bagaimana hati kita ini semua? Ya, memaknai Ramadan ini yang paling penting. Jangan kita biarkan Ramadan berlalu tanpa perubahan iman.
tanpa taubat yang sungguh-sungguh, ya, dan jangan tanpa kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak Ibu kita keluar dari Ramadan yang mulia ini sebagai manusia yang baru, yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah lembut hatinya dan lebih kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.